Di masa pandemi ini kita mempunyai data dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Ini adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia sempat single digit atau di kisaran 9%. Sorotan lain, saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang per September 2020. Artinya angka kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh 10,19%. Pandemi COVID-19 membuat tren penurunan angka kemiskinan berhenti di tahun 2019. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin terbanyak ada di pedesaan, namun peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi. Ini adalah situasi yang tentunya tidak bisa kita hindarkan. Ya. Adanya sebuah goncangan homogen, tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain. Ya. Jadi peningkatan angka kemiskinan ini adalah suatu hal yang ya sudah bisa diduga. Nah, kalau kita bandingkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini punya PR dalam rangka penyerapan anggaran. Ya. Memang pemerintah pusat juga punya PR yang sama, tetapi yang lebih parah lagi terjadi di pemerintah daerah. Apalagi di masa COVID ya. Di masa COVID kan perlu ada penyesuaian anggaran. Dan secara kapasitas, APBD atau pemerintah dalam mengelola APBD-nya itu agak tanggung dan agak penuh dengan hambatan-hambatan atau constraint gitu ya. Jadi memang harus ada pendampingan. Suatu negara yang dikatakan maju adalah negara yang perekonomiannya sedang berkembang sangat pesat. Berbeda halnya dengan negara berkembang yang masih mengalami proses dalam memulihkan kondisi perekonomiannya. Salah satu permasalahannya adalah kemiskinan. Kemiskinan selalu diidentikan sebagai isu utama di setiap negara berkembang. Di negara Indonesia sendiri masih banyak kemiskinan. Walaupun negara Indonesia sudah mengalami perkembangan ekonomi selama beberapa dekade. Ya, yang dipengenin sih kerjaan aja, nyuci, gosok, nyapu, ngepel, atau masak, apa aja. Cuma mungkin gimana ya nyari kerjaannya, apa susah, apa orang nggak percaya, nggak tahu, kurang tahu. Tuhan boleh mengasih kali. Mudah-mudahan aja suatu saat ada rezekinya. Penghasilannya 50, kadang-kadang 40. Nih Pak, tapi kalau pakai sumpit kan gengsi, kayak orang kaya aja. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai indikator kemiskinan dari sudut pandang kemanusiaan. Bersama saya Erin Dwi Wahyu dengan NIM 2008-10-10-11-19, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Apa aja sih yang akan dibahas? Simak videonya sampai akhir. Terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian kemiskinan dan jenis kemiskinan. Yang kedua, perhitungan kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik. Yang ketiga, indikator kemiskinan. Yang keempat, kemiskinan di Provinsi Banten. Yang kelima, teori. Dan yang terakhir, kebijakan dan solusi kebijakan. Pengertian kemiskinan menurut United Nations. Kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, dan papan, kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar, serta kapasitas dasar untuk berpartisipasi di masyarakat secara aktif. Sedangkan menurut World Bank, kemiskinan adalah suatu kondisi kekurangan kesejahteraan yang nyata dan berdimensi ganda. Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak luput diselesaikan karena menyangkut kondisi seseorang yang dikatakan tidak mampu. Fenomena kemiskinan sudah sering banyak dijumpai di beberapa kehidupan masyarakat. Bahkan isu ini sudah sering muncul di daerah terpencil. Kemiskinan juga sering dikatakan sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional, yang dimana lebih menyangkut gejala rendahnya kesejahteraan pada kehidupan seseorang. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi menurut data statistik tingkat kemiskinan semakin meningkat dan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, relatif. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dimana seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien. Yang ketiga, struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Ketidaktepatan kebijakan pemerintah juga bisa menyebabkan kemiskinan struktural. Yang keempat, situasional atau natural. Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin. Dan yang kelima, kultural. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan penduduk yang terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun-menurun yang membuat mereka menjadi miskin. Selanjutnya, perhitungan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik. Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya, indikator kemiskinan. Dalam menentukan seseorang atau masyarakat masuk ke dalam kategori miskin, ada beberapa ukuran yang harus diperhatikan. Yang pertama, penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin suatu wilayah diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut. Yang kedua, garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan atau GK sama dengan garis kemiskinan makanan atau GKM ditambah garis kemiskinan non makanan atau GKNM. Dan yang ketiga, presentase kemiskinan atau tingkat kemiskinan. Secara sederhana, presentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kemiskinan di Provinsi Banten. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menunjukkan terjadinya peningkatan simulasi kemiskinan, seperti yang terlihat di grafik. Meskipun di antara 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan, akan tetapi di tahun 2020 meningkat dikarenakan adanya wabah COVID-19. Kabupaten atau kota di Provinsi Banten yang mengalami peningkatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pandeglang, yaitu sebesar 9,92%. Seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Banten pada periode 2020 mengalami kondisi kenaikan jumlah penduduk miskin. Hanya saja di wilayah yang mengalami kenaikan kemiskinan yang rendah terletak di Kota Tangerang, yaitu sekitar 2,29%. Selanjutnya, teori neoliberal. Menurut para pakar yang menganalisis kemiskinan, Shannon, Speaker, Keynes, O'Brien, dan Belgrave menyimpulkan tingkat kemiskinan akan semakin berkurang apabila pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Peran pemerintah sangat diperlukan apabila permasalahan kemiskinan tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai program kebijakan tersendiri untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Selanjutnya, teori demokrasi sosial. Berbeda dari teori sebelumnya yang memandang kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat sementara karena menyangkut beberapa individu, pada teori ini lebih memandang bahwa kemiskinan terjadi pada sifat yang struktural.
Konsep dasar teori ini bahwa kemiskinan disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidakmerataan yang diakibatkan terhambatnya akses-akses pelayanan masyarakat. Sehingga teori ini menekankan pada pengeluaran pemerintah untuk memberikan akses pelayanan sosial kepada masyarakat sebagai upaya mensejahterakan rakyat. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang pertama, pemerataan pembangunan, yang kedua, meningkatkan pendidikan, dan yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan. Sehubung dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan terganggunya perekonomian di Indonesia, terutama permasalahan kemiskinan di Provinsi Banten, oleh sebab itu, solusi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, perlunya peran stimulasi dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Banten melalui sektor-sektor yang dimiliki oleh setiap daerah agar wilayah tertinggal dapat berkembang dan juga dapat memaksimalkan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Yang kedua, sehubung dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah di Provinsi Banten, maka pemerintah perlu untuk membuat kebijakan investasi, baik berupa program pembiayaan sarana pendidikan dan pelatihan kerja. Dan yang ketiga, lapangan pekerjaan yang disediakan dapat ditingkatkan agar pengangguran di daerah Banten dapat berkurang sehingga tingkat kemiskinan pun akan mengalami penurunan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.